Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-153 ini. Perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah online Yamari ini akan membuat kita semakin bersuka cita, memberi kekuatan baru bagi yang lemah, dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi, serta memberkati kita dengan limpah. Mari kita mulai ibadah online Yamari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian, Dialah segalanya bagiku. Karena hanya Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Angel Kristiani. Waktu dan tempat kami serahkan.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur hidupku. Sahabat Yamari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian pujian. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sandy Marbun dari Jakarta. Kita akan menyanyikan pujian "Ku Berikan Hatiku dan Jiwaku" yang akan menuntun kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Rindu, 'Cause
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Sendi Marbun. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada sahabat Yamari yang berbahagia. Di kesempatan yang indah ini, saya boleh menyampaikan pekabaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi sahabat Yamari dimanapun berada. Saudaraku, pekabaran atau firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul penerima memberi segalanya. Penerima memberi segalanya. Dan sebagai ayat inti daripada pekabaran ini, saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, kita sebagai manusia cenderung untuk menerima. Manusia lebih suka menerima daripada memberi. Itu kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Bila mana kita membaca ayat ini, maka kita mendapati Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu mendapat." Untuk itu, saudaraku, mari kita berdoa supaya kita dapat mengubah manusia yang suka menerima untuk dapat memberi segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. Pada kesempatan yang indah ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini mengubah hamba-Mu dan mengubah hati sahabat Yamari ketika mendengarkan firman-Mu. Terpuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagaimana firman Tuhan tadi yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Inilah kita sebagai manusia, karena Tuhan tahu memang manusia itu lebih cenderung untuk meminta, dan Tuhan akan memberikannya kepada manusia yang memintanya. Sebagaimana di ayat yang ke-8 dikatakan, "Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Saudaraku, sahabat Yamari, bagaimana kita yang terbiasa untuk meminta untuk dapat menjadi pemberi segalanya bagi Tuhan? Mari kita belajar pengalaman yang luar biasa dari kehidupan seorang Simon Petrus. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman ini sangat singkat, tetapi memberikan pelajaran yang sangat berguna, sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bagaimana Yesus mengubah manusia yang suka meminta menjadi pemberi atau memberikan segalanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-5, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saya membagi firman Tuhan ini menjadi 9 perkara yang penting dari kehidupan
daripada Simon dan juga sahabat-sahabatnya. Yang pertama kita melihat di dalam firman ini, yang pertama adalah Yesus memberikan kebutuhan orang banyak. Demikian firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudaraku, Yesus berdiri di tepi Danau Genesaret. Danau Genesaret adalah juga disebut Danau Galilea. Itu dapat kita dapati bahwa pekabaran ini dituliskan di dalam 3 buku, yaitu di dalam buku Matius, buku Markus, dan juga buku Lukas. Danau Genesaret adalah juga Danau Galilea. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kita pada saat ini adalah ketika Yesus berada di tepi pantai Danau Genesaret, orang banyak datang mengerumuni Yesus sebab mereka rindu mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, orang banyak harus dilayani oleh Kristus, tetapi Yesus memerlukan media yang lebih baik untuk dapat menjangkau semua orang. Maka kemudian di bagian yang kedua adalah Yesus juga menjangkau individu untuk mengenal pribadi mereka, untuk mengenal daripada Kristus. Di ayat yang kedua dari Lukas 5, firman Tuhan berkata demikian, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudaraku, Yesus melihat ada 2 perahu yang sudah selesai melakukan pekerjaannya semalaman, dan perahu itu sudah berada di tepi pantai, dan para nelayannya dikatakan sudah membersihkan jalannya. Artinya pekerjaan mereka sudah selesai. Tetapi apakah pekerjaan mereka menghasilkan? Kita belum mengetahuinya hingga saat ini. Maka kemudian dikatakan Yesus naik ke dalam salah satu perahunya, dan perahu itu adalah perahu daripada Simon Petrus, saudaraku. Simon Petrus. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus ini di ayat yang ketiga dikatakan, ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dikatakan. Yesus menggunakan perahu Simon yang sudah mendarat untuk digunakan kembali, di mana Yesus akan melayani banyak orang. Saudaraku, yang ketiga kita lihat adalah Yesus menggunakan milik Simon yang kecewa. Loh, kenapa Simon kecewa? Nanti kita lihat, saudaraku, bagaimana Simon ini seorang nelayan yang kecewa. Tetapi Yesus menggunakan perahu Simon, dan kemudian Yesus menyuruh Simon untuk bertolak sedikit lebih jauh dari pantai, supaya Yesus dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada orang banyak yang merindukan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sahabat yang mari, bila mana Yesus selesai melayani orang banyak, maka sekarang Yesus melihat individu yang kecewa, yaitu Petrus, Simon Petrus yang kecewa. Kenapa dia kecewa, saudaraku? Mari kita lihat firman Tuhan. Yesus, bagian yang keempat, bahwa Yesus akan meyakinkan Simon yang kecewa ini. Sebelumnya kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajak orang banyak dari atas perahu. Di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku, sahabat yang mari, Yesus berkata kepada Simon yang kecewa. Setelah Yesus menggunakan perahu Simon ini untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, sekarang Yesus memberi perintah kembali kepada Simon yang kecewa ini, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan, tebarkan jalamu. Sepertinya Yesus tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Simon sepanjang malam. Sepertinya, sahabatku. Tetapi mari kita lihat di bagian yang keempat tadi, Yesus meyakinkan Simon. Siapa dia? Siapa yang berkata kepada Simon yang mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, sekarang kita dapat melihat benar bahwa Simon ini mengalami kekecewaan. Dia katakan, Guru, sudah sepanjang malam. Ternyata Simon ini sudah sepanjang malam menangkap ikan. Dia menggunakan perahunya. Simon seorang nelayan, hidupnya selamanya digunakan sebagai nelayan. Tetapi sekarang Simon berkata kepada Yesus, Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, berjuang sedemikian rupa, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Sepertinya Yesus tidak mengerti akan Simon. Tetapi sekarang menyuruh Simon, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan kemudian Simon menjawab apa yang disampaikan oleh Yesus. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan apa? Apa dikatakan, saudaraku? Aku akan menebarkan jala juga. Di dalam keadaan yang menyedihkan, pengalaman pekerjaan daripada Petrus sebagai nelayan yang tidak membawa hasil, tetapi Yesus memberikan perintah kepadanya, dan kemudian Petrus berkata kepada Yesus, karena Engkau yang mengatakannya. Saudaraku, disinilah kita melihat seorang Petrus memiliki perkataan iman dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena Engkau yang mengatakannya, maka aku menebarkan jala juga. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah Petrus mendengar dan kemudian mengimani perkataan Kristus, maka di bagian yang kelima, Yesus akan membayar sewa dari perahu yang digunakan Yesus, yaitu perahu Simon. Saudaraku, di ayat yang ke-6 firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ini berkata demikian, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu mulai koyak. Saudaraku, sekarang ketika Petrus mengimani perintah daripada Kristus dan sekarang dia melakukan perbuatan iman, perbuatan itu dilaksanakan, iman itu bekerja di dalam diri Petrus, kemudian dia menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi, saudaraku?
Maka dikatakan mereka kemudian menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jala mereka mulai koyak, saudaraku, oleh karena begitu banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Ada luapan sukacita, ada luapan keharuan, ada situasi yang sangat mengherankan pada saat itu. Ketika iman itu dilaksanakan, maka mujizat terjadi, dan Yesus membayar perahu yang digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan firman kepada orang banyak. Pelajaran penting bagi kita, saudaraku, ketika Tuhan menggunakan milik kita untuk menyebarkan, memberitakan kasih Tuhan, Tuhan tidak mau yang gratis, saudaraku. Tuhan akan mengembalikan setiap apa yang kita miliki, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Dia akan mengembalikan, bukan dengan berkat yang setengah, tetapi berkat yang melimpah. Bahkan Petrus mengatakan kepada kita, jalannya mulai koyak oleh karena sejumlah ikan yang begitu banyak, yang mereka sendiri tidak sanggup untuk mengangkat ikan itu. Maka apa yang dilakukan oleh Petrus, saudaraku? Yang keenam adalah Yesus membuat Simon menjadi saluran berkat sekarang, saudaraku. Bagaimana Simon sekarang digunakan Yesus menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabatnya. Kita baca, saudaraku, di dalam Lukas 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Wah, luar biasa, sahabatku. Sekarang Petrus menjadi saluran berkat bagi sahabatnya. Oleh karena ikan yang terlalu banyak, dia memanggil sahabat-sahabatnya di perahu yang lain untuk membantu. Dan ketika sahabat-sahabatnya datang membantu dan memasukkan ikan itu ke dalam perahu, dan kedua perahu itu pun dikatakan hampir tenggelam. Luar biasa, saudaraku. Berkat yang diterima oleh Petrus, berkat yang diterima sahabat-sahabatnya, tidak sanggup mereka untuk menerimanya, saudaraku. Oleh karena begitu dahsyatnya Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang mau menerima Dia, siapapun yang percaya kepadanya dan mengimani perkataannya. Kristus akan membuat mujizatnya dan membuat kita terkagum-kagum. Sungguh Tuhan kita itu dahsyat adanya. Sahabatku yang mari, yang kekasih, kemudian kita lihat di bagian yang ke-7, Yesus membuat Simon dan teman-temannya bertekuk lutut. Bagaimana Simon dan teman-temannya bertekuk lutut? Mari kita baca Lukas 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan berkata di dalam Lukas 5 ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Luar biasa, saudaraku. Apa yang Kristus lakukan membuat seorang Petrus kagum, bahkan dia takluk bersujud di hadapan Tuhan, bahwa Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri Petrus. Dia tadi kecewa sepanjang malam. Mereka menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Sekarang Yesus mau menyuruh menggunakan perahunya. Sesungguhnya Petrus harus sudah menyelesaikan pekerjaannya menangkap ikan. Dia sudah membersihkan jalannya, dia akan beristirahat. Tetapi Yesus katakan, Petrus, aku mau menggunakan perahumu. Bertolaklah ke tempat yang sedikit lebih dalam, sebab aku akan naik dan akan menyampaikan firman kepada orang banyak. Tetapi di sisi yang lain, sesungguhnya Yesus sedang menjamah hati Petrus. Engkau pribadi lebih memerlukan akan firmanku untuk mengubah hidupmu. Dan saudaraku, kemudian dikatakan
Petrus bertekuk lutut. Dia katakan, Tuhan, menjauh daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Saudaraku, mujizat Tuhan harus menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang berdosa. Jangan kita berkata, oh itu karena saya. Saudaraku, perkara Tuhan adalah untuk mengubah hidup kita. Sebab Tuhan mau supaya kita beroleh anugerah keselamatan. Ketika kita percaya mengenal Kristus, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan kemudian katakan di ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang-orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudaraku, takjub mereka. Ajaib Tuhan itu, di luar ekspektasi, di luar nalar manusia, di luar kemampuan kita untuk memahami bahwa Allah itu tidak dapat kita batasi dengan kemampuan berpikir kita. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita manusia, untuk Petrus dan untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian saudaraku, di bagian yang ke-8, Yesus memanggil Simon dan teman-temannya menjadi pelayannya. Yesus tahu seorang yang telah takluk kepadanya, maka Yesus harus membentuk menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi itu tidak bisa dibiarkan seperti itu, tetapi harus diberikan apa tujuan yang utama, yang terpenting di dalam hidupnya. Maka firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Yesus mengubah pribadi yang sudah tunduk dan takluk mengagumi akan Kristus, dan Yesus memberikan panggilan kepada mereka. Saat ini, hari ini, bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Saudaraku, apakah Petrus bersama sahabat-sahabatnya mengaminkan atau mereka menganggap itu adalah hal yang biasa? Maka yang terakhir saudaraku, Yesus melihat hasil dari pelayanannya. Yesus melihat hasil dari pelayanannya. Apa saudaraku? Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ajaib saudaraku. Mereka yang tadinya pribadi yang suka menerima, mereka menerima, dan manusia kesukaannya adalah menerima pemberian-pemberian. Tetapi ketika Kristus mengubah hati daripada Petrus dan sahabat-sahabatnya, dan Yesus berkata, hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu menjadi penjala manusia. Firman Tuhan katakan, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Amin saudaraku. Inilah Tuhan. Tuhan dapat menjadikan kita sesuai dengan rencananya, dan kita juga bisa meminta Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan adalah rencana yang dahsyat dan ajaib. Sahabat yang mari, yang kekasih di dalam Kristus, hari ini engkau bisa meminta kepada Kristus, jadikanlah aku, bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Mungkin kita tidak seperti Petrus, karena Petrus dibentuk oleh Kristus. Yesus membuat planning kepada Petrus untuk menjadi pelayan baginya. Tetapi kita, bagaimana kita dapat menjadi pelayan bagi Kristus? Minta saudaraku. Minta, maka Tuhan
akan menjadikan kita memberi segalanya baginya. Itulah pekabaran yang indah yang boleh kita terima pada saat ini. Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dia mau supaya kita menjadi pelayan-pelayannya sampai kepada kedatangannya. Dan Yesus berkata, "Sabaslah hambaku yang setia, duduklah di sebelah kananku, karena engkau telah melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudaraku, orang yang percaya, orang yang beriman akan memiliki tindakan iman dan akan melakukan dan akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan pelayan yang akan tetap tegar di dalam segala perkara. Sahabat yang mari, biarlah di kesempatan ini saya mau berdoa bagi kita supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus datang ke dunia ini adalah untuk mengubah hati kita supaya kita serupa dengan Kristus dan kita didapati setia sampai kepada kedatangan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang di surga, pada kesempatan yang baik ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Yesus mengubah seorang Petrus, dan bukan hanya Petrus tetapi juga sahabat-sahabatnya, untuk meninggalkan segala sesuatu dan untuk melayani Engkau Tuhan, menjadi pelayan-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Demikian juga di kesempatan yang baik ini hamba-Mu berdoa untuk sahabat Yamari dimanapun berada. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau berikan untuk menggugah, untuk mengubah sikap dan perilaku kami, dan kami boleh bersedia menjadi pelayan Kristus di sepanjang kehidupan kami. Dan kami rindu mendengarkan Kristus kemudian akan berkata, "Sabaslah hambaku yang setia, duduklah di sebelah kananku." Oh Bapa, kami rindu Tuhan, saat yang indah itu akan menjadi bahagian kami. Biarlah kiranya Engkau mengkedangkan tangan-Mu kepada sahabat-sahabat Yamari, dan Engkau mengurapi mereka, dan kemudian Engkau mengasingkan mereka dan mengutus mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepadamu Tuhan. Dan demikianlah berkat-berkat rohani menjadi bahagian mereka. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hamba-Mu berdoa dan memohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema penerima memberi segalanya, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sandy Marbun dari Jakarta. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sandy Marbun yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Angel Kristiani yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Sandy Marbun dan juga Ibu Angel Kristiani dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910 033 700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon dukungan doanya untuk acara Lokakarya Nasional Yamari ke-8 bertempat di River Hill, Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaannya pada hari Kamis sampai hari Minggu, tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober 2023 dan berlanjut ke Hotel Solia Solo. Kiranya seluruh persiapan panitia
meliputi persiapan pembicara, rekrut peserta, kebutuhan dana, tempat acara, dan seluruh transportasi yang digunakan peserta dari berbagai daerah dapat berjalan lancar. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Evangelis Mariati Sitorus di nomor 0877 8488 8642 atau Ibu Pendeta Maria Novi di nomor 0821 2271 6908. Sekretariat Yamari nomor telepon 021 4585 5697 serta pengurus Yamari cabang di setiap kota. Terima kasih atas dukungan doanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada seluruh tim penata layanan, demikian juga Ibu Angel Kristiani yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Sandy Marbun yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik penerima memberi segalanya dalam ibadah online Yamari ke-153 hari Sabtu 22 Juli 2023. Kiranya menjadi berkat bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama-sama melalui YouTube, dan kebenaran firman Tuhan tersebut dapat dipraktekkan dalam hidup keseharian kami semuanya. Allah Bapa di surga, berkati dan terus memimpin hamba-hamba-Mu tim penata layanan Ibu Angel Kristiani yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Sandy Marbun dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun mereka diutus oleh Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan Sang Penolong, kami mendukung dalam doa untuk tim penata layanan, yakni pengisi kesaksian pribadi atau pujian, dan juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-154 hari Sabtu 29 Juli 2023. Kiranya Tuhan yang menuntun, memimpin, dan memberkati seluruh persiapan daripada hamba-hamba-Mu, agar melalui seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kami berdoa untuk panitia yang telah terbentuk di bawah koordinasi Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono sebagai ketua, dan Bapak Joni Rahmanto sebagai wakil ketua, dan Yamari cabang Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Yamari cabang Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, dan Samarinda yang akan mengadakan acara Lokakarya Nasional Yamari ke-8 pada hari Kamis hingga hari Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 bertempat di River Hill, Tawangmangu, dan berlanjut ke Hotel Solo, Solia, Solo, Jawa Tengah. Kiranya Tuhan yang memberkati persiapan panitia seluruhnya, meliputi persiapan para pembicara, kebutuhan dana, rekrutmen peserta, acara HUT Yamari ke-45, dan kedatangan peserta dari berbagai daerah menuju River Hill, Tawangmangu, agar semua dapat berjalan dengan lancar, sehingga semuanya juga nanti boleh mendapat berkat melalui seluruh acara yang ada dalam Lokakarya Nasional ini. Sehingga demikian hamba-hamba-Mu kembali juga menjadi berkat di setiap tempat dan juga di mana Tuhan mengutus anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan tim pelayanan PI Yamari yang akan mengadakan pelayanan ke Pekanbaru pada bulan Oktober tanggal 27 sampai 30 dalam bentuk pelayanan KKR untuk kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba, dan seminar bagi hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga layak memberkati, memperlengkapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan demikian Tuhan seluruh kebutuhan dana dan persiapan panitia di Pekanbaru
sebagai tuan rumah dapat berjalan dengan lancar, agar melalui pelayanan ia mari bersama dengan seluruh tim yang ada di Pekanbaru dan juga semua kesatuan gereja dan lembaga misi yang ada di Pekanbaru, biarlah banyak jiwa yang dituntun, dipimpin untuk percaya, dan mereka juga yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit juga mengalami akan kesembuhan, dan anak-anak muda yang dilayani dapat juga mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan para mitra dan sahabat yang mari, yang membutuhkan kesembuhan, demikian pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, yang tidak dapat kami menyebutkan nama mereka masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan ada dan dekat dengan mereka, serta memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dari setiap penderitaan yang mereka deritakan, ya Bapa. Demikian pula pemulihan Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman, Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Gunawan, Ibu Yosepin Jayadi, Ibu Betty Setiawati, Ibu Darlin Marteda Divinia, Bapak Damundewa, Bapak Daniel Dundute. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus Kristus memulihkan hamba-hambamu dan juga menyembuhkan mereka semua dari setiap penderitaan yang mereka hadapi. Agar demikian Tuhan, pemulihan dan juga kesembuhan yang mereka telah alami semua untuk hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan adanya. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menyanyikan satu pujian terima kasih Yesus untuk memasuki doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
bertemu di ibadah online Yamari yang ke-154. Tuhan Yesus memberkati.